Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur, yang mana tentu dengan kudrat iradahnya, hidayah juga inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa bersua kembali, berkumpul bersama, melaksanakan salah satu di antara titah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada setiap manusia yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, untuk menyempatkan waktu, meluangkan waktu di tengah-tengah segala aktivitas dan kesibukannya, seraya untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepadanya. Kita berharap mudah-mudahan dengan ibadah yang kita laksanakan ini mudah-mudahan menjadi sebab dibukakannya pintu rahmat dan keberkahan di sisi Allah bagi kita semua. Selain itu kita bermohon juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kita senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa yang Allah larang ini, mudah-mudahan ini menjadi bukti, menjadi saksi sekaligus menjadi bukti di hadapan Allah bahwa kita mengaku sebagai orang yang beriman, tidak hanya sekedar cukup pengakuan di lisan saja, tapi kita praktekkan, kita buktikan iman tersebut dengan amal perbuatan, sehingga mudah-mudahan iman yang kita klaim ini adalah iman yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, manusia itu dibagi dengan beberapa macam ya Pak kategori. Yang pertama, ada orang yang mengaku bahwa dirinya orang yang beriman. Dia mengaku dirinya sebagai orang beriman, kemudian dia yakini iman tersebut dengan hatinya, tapi dalam pengamalan ya, sebagai bentuk bukti dari iman itu kadang-kadang gitu jarang dilakukan. Yang seperti ini Allah mengatakan faulaika humul fasikun. Merekalah orang-orang yang fasik. Iman dia ucapkan, yakini dalam hati, tapi amal perbuatan tidak ditampakkan, tidak dilaksanakan. Pertanyaannya, ada tidak Pak di kita, masyarakat kita yang seperti itu? Iman ngaku Islamnya gitu, tapi sholat tara ayat halo araya kene itu ada yang seperti itu Pak? Ada saha duka ya kan? Kan simkuring mah prinsip pokoknya mah lamun ngaji jeung simkuring mah nu goreng mah orang kabatur-baturkeun. Ya kan? Seperti itu. Banyak seperti itu. Kita mudah-mudahan dijauhkan. Yang kedua, ada orang yang mengaku sebagai orang yang beriman, dia ucapkan iman itu dengan lisannya. Meski kadang dia itu melakukan amal perbuatan yang dilakukan oleh orang yang beriman, tapi hatinya sama sekali tidak meyakini keimanan tersebut. Maka orang seperti ini disebut orang orang naon teh? Orang munafik. Kade Pak ya? Orang munafik itu kade salatna, ayo orang munafik sok salat tara Pak? Bu. Osoknya? Osok begitu. Orang munafik suka salat? Suka. Ibu tahu dari mana Pak? Kada bisa ditaroskeun ya. Da urang mah kudu aya faktana jeung datana, ada dalam Al-Qur'an. Wa idza qamu ila sholati qamu kusal. Orang munafik itu kalau salat, dia salatnya itu tidak bersemangat, tidak penuh kekhusyuan. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan hati. Pertanyaan selanjutnya ya. Pak maaf, ayo orang munafik salatna berjamaah tidak? Cung menyebutkan berjamaah. Eueuh nu ngacung. Cung disebutkan teu berjamaah. Teu aya deui nu ngacung. Jadi kumaha ieu teh jawabanna jamaah teh atuh. Ya kan? Ya orang munafik teh Pak kade, orang munafik itu salatnya berjamaah. Kenapa demikian? Berjamaah karena mereka ingin dilihat oleh orang lain, berarti mereka dalam barisan kaum mukminin. Kalau di rumahnya mereka nggak akan sholat. Kenapa? Dan tidak dengan keyakinan. Dan saya mah sholatnya untuk apa? Nah, dia mah sholatnya untuk mencek bahasa Sunda mah nutupan banget ku saweui cek bahasa Sunda mah. Tapi bisa apa orang Sunda apa? Mereka itu berpura-pura bermuka
Dua, mereka itu ingin menampakkan keimanan padahal dalam diri mereka itu kafir, begitu. Ya. Selanjutnya, kalau orang munafik itu suka baca Quran tidak? Suka ya? Osok. Ulah suka tuh osok cek Pak Haji. Ya kan? Mana dalilna? Kade nyebutkan osok teh, ya kan? Kedah apa? Lihat di dalam hadis Rasulullah mengatakan matsalul mu'minina alladzina yaqra'una al-Qur'an, perumpamaan orang-orang mukmin yang suka membaca Al-Qur'an kamatsali utrujah. Orang-orang mukmin suka membaca Al-Qur'an, akidahnya iman, Quran senantiasa dibaca, maka dia itu seperti buah utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Harum mewangi dan manis rasanya. Ta orang yang beriman. Orang beriman suka baca Al-Qur'an, manis rasanya, gitu kan? Harum mewangi. Buah naon kira-kira, Pak? Kumaha bapak we eta mah kan. Da cek bapak seungit teh duren teh nya dan cek nu teresep mah lieur eta teh ya kan. Pokona mah orang mukmin suka baca Al-Qur'an seperti buah utrujah. Yang seperti apa utrujah teh? Wanginya harum, baunya harum mewangi dan manis. Ada tidak orang seperti itu yang beriman suka baca Quran? Halo? Ada. Saha? Nah, jadi jarempe kieu kade anu goreng mah kabaturkeun nu alus mah berarti ka urang ke tapi teu ngajarawab jika nu teu percaya diri itu. Kedah tuh Pak kita mah ya, karena Al-Qur'an dengan orang yang beriman itu tidak bisa dipisahkan. Ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, seperti gula dengan semut atau ibu teh. Anehnya mah saya kalau menerangkeun kieu jawabanna rata-rata gula jeung semut, ada gula jeung kopi. Ya, umat Islam itu tidak dipisahkan dengan Al-Qur'an itu seperti cengek jeung jeung bala-bala aja. Tinggalina di urang teh kadang-kadang istilah-istilah cengek jeung bala-bala mah misah, Bu. Cengek di dieu, bala-bala di dieu. Ya. Begitu. Gula jeung kopi misah, gula di dia, kopi di dia. Yang tidak bisa dipisahkan mah gula dengan manisnya. Gitu. Paroho deui rasa gula, namun pan gula dengan manisnya, gitu kan? Apa tadi cengek teh apa? Cabe dengan ladanya. Berarti kalau ada umat Islam tidak suka baca Al-Qur'an, teh gula nu geus teu amis deui. Ya, cengek anu geus tuh telada deui. Artinya seperti itu, eksistensinya tidak ada. Makanya boleh tadi ya yang bukan Quran umat Islam dengan Quran tidak bisa dipisahkan. Demikian pun umat Islam dengan masjid tidak bisa dipisahkan. Seperti ikan dengan air tidak bisa dipisahkan. Ya, makanya umat Islam geus habitatnya rajin ke masjid. Ibu-ibu cing rajin pengajian, sok sanajan aya nu nyarek oge ayeuna. Pan aya nu nyarek ayeuna teh ibu-ibu teh marineng teh pengajian. Saya juga ada mikir keherannya kan. Menurut saya mah ibu-ibu teh justru kudu rajin pengajian teh. Ieu mah kadon cenah loba teuing pangajian, overdosis kan. Begitu budak nepikeun ka teu kaurus stunting ya. Aduh, Masya Allah ya, kenelah eta mah ya, anggap tantangan bagi kita mah ya. Itu tah ibu-ibu kedana tos aya wartos kitu teh, ibu-ibu kudu leuwih rajin ngajina teh. Gitu. Lamun biasa mah poe minggu unggul ayeuna mah kudu bisa unggal poe ngajina teh. Ya kan seperti itu. Nu penting naon? Ngaji rajin, bumi oge kaurus, salaki oge kaurus, murang kali kaurus ya, tapi dah insya Allah jebunnya ibu-ibu pangaosan banyak pastina pangintennya mohon naon ya kan seperti itu kan ya, ulah pengajian rajin begitu datang ke imah Pak Balatang ulah gitu insyaallah kita mah ya Pak. Nah jadi sekali lagi umat Islam dengan masjid tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan seperti tadi teh ikan dengan
air. Lamun umat Islam geus jauh jeung masjid, eta teh seperti lauk anu geus jauh jeung cai. Kumaha lauk jauh jeung cai? Ulah waka kana paeh atuh Bu, kakarapakan heula nya, gagarapakan heula. Artinya kumaha tingali? Kalau umat Islam jauh dengan masjid, hidupnya itu tidak akan ada ketenangan, tidak akan ketentraman, gundah gulana dan yang lainnya lila-lila we. Tak gitu. Panu aya di majelis mah kan, ini bukan saya mengatakan, tapi Allah sendiri yang mengatakan pan. Kemarin sudah dibahas tentang orang yang memakmurkan masjid. Apalagi nu aya di majelis taklim, tinggali hadisnya yang luar biasa. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada kaum-kaum umat yang berkumpul ya kan di rumah-rumah di antara rumah-rumah Allah, melainkan yang dibaca di dalamnya Al-Qur'an, dipelajari di dalamnya Al-Qur'an, illa nuzilat alaihimus sakinah. Tidak ada kecuali akan ditanamkan ke dalam jiwa-jiwa mereka as-sakinah. Naon sakinah teh Bu? Pak? Tuh. Maka nu aya di masjid mah nya. Ya, lihat. Orang-orang aya di masjid mah tarenang wajahna teh tenang, komo ngadengikeun pangajian, bada subuh kieu tenang. Saking tenangna nepikeun ka lepe pan eta teh. Bakatku tenang pan eta teh nya. Da lamun teu tenang mah moal bisa sare pan batur tuh. Ya, bakat kul gieur teu bisa sare pan urang mah alhamdulillah. Matak urang mah Pak ya lamun teu bisa sare ulah ku obat ieu obat-obat apa tidur kimia teh goreng kana awak ya ulah. Lamun hayang tibra sare cing loba we ka pangajian insyaallah gitu kan. Genah tenang, satu tenang, kemudian apalagi yang akan diberikan as-sakinah itu ketenangan, ketentraman jiwa ya kan. Orang tuh loba pikiran tapi datang ke masjid bertenang seolah udah pasrahkan semuanya ya kan. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, ini rahmat yang Allah berikan, diberikan kepada kita, diliputi rahmat Allah. Wa hafathumul malaika, dan dikelilingi oleh para malaikat. Bukan hanya berkeliling tapi malaikat mendoakan orang yang ada di majelisnya. Allahumma arhamhu, Allah berikan rahmat orang tersebut. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosa orang tersebut. Sekali nu aya di majelis taklim mah ibu ya nya matak cing rajin kene masalah ngarti teu ngarti mah da eta mah coba kamari ge dijelaskeun nya dina pangawasan mah, apalagi kalau usianya entong disebutkeun kolot atuh geus senior ya Pak ya. Kadang-kadang pan ngaji teh barho begitu bubar poho, tapi kan hebat kan jamaah arumi mah nya can bubar wae geus paroho. Begitu ya Bu ya. Kita kembali kepada tadi mah orang mukmin suka baca Quran seperti buah utrujah, manis juga harum. Yang kedua ya kan, wa masalul mu'minina alladzina la yaqra'una al-Qur'an, perumpamaan orang yang beriman tidak suka membaca Al-Qur'an. Orang beriman tapi tara maca Quran, kamatsali tamroh, seperti buah tamroh. Apa buah tamroh itu ya kan? La rihalah ta'muha apa thayyibun, rasanya manis, la rihalaha, tapi tidak ada harumnya. Amisna mah amis tapi teu aya seungitna. Buah naon kira-kira? Tamron teh sok diartikeun korma. Korma teh amis tapi tara aya di jalan. Alah seungit korma tara aya. Beda jeung seungit duren tadi ya kan? Nah, amis tapi teu aya teu aya ini. Teu aya seungitna. Oke, sekarang yang ketiga. Wa matsalul munafiqina alladzina yaqra'unal Qur'an. Perumpamaan orang munafik keyakinannya, akidahnya, dan tapi dia suka baca Al-Qur'an. Seperti buah apa ya? Itu teh Hanzalah apa? Yang mana buah tersebut seungit nama luar biasa. Harumnya luar biasa. Hanzalah Parwaihana saya lupa lagi ya. Seungit nama seungit eta buah teh. Tapi begitu diasaan, gitu kan, murun, pahit. Kira-kira buah naon ya banyak? Harum, seungit, pikabitaeun, tapi begitu diasaan pahit, Pak. Buah naon ya, Pak? Pak Haji buah apa? Campedak mah amis atuh Pak Haji. Campedak mah amis, coba seungit deh tapi campedak mah kan. Buah apa ya? Harum. Seungit mah seungit, harumnya menggoda, tapi begitu diasaan, alah pahitna morelel. Naonnya?
Daripada lieur mah nya geus paria make minyak seungit atunya gitu. Daripada lieur marikir ke datang ka imah naonnya buah nu tadi kade ulah di pikiran begitu. Jelas ada dina ieu mah seperti itu. Aduh harumnya luar biasa, tapi ketika dimakan tidak enak. Oke, yang keempat, wa matsalul munafiqina alladzina la yaqra'una al-Qur'an. Perumpamaan orang munafik, geus mah munafik keyakinannya dan dia tidak suka membaca Al-Qur'an. Maka dia seperti buah ya, nu tadi ka tilu teh duka Hanzalah itu atanapi Raihanah saya lupa lagi. Di sana disebutkan Pak ya. La rihalah, tidak ada baunya. Baunya bau begitu Pak ya. Wa ta'mu hamurun, rasanya pahit. Geus mah pahit, jaba bau. Kira-kira buah naonnya? Bau gitu tah. Bauna teh. Begitu diasaan pahit. Tengeuna. Lalieureurnya daripada lieur geus buah buruk we lah nya. Buah buruk we lah seperti itu eta mah. Jadi orang munafik tidak suka membaca Al-Quran. Nah, makanya insya Allah kita mah kaum mukminin ya senantiasa membaca Al-Quran ya. Satu hari satu itu meni paradit jeung satu ayat deh ya kan, satu ayat teh nu ponok deh alif lam mim tutupkeun ya kan, jangan atuh ya begitu tuh saur Pak Haji tadi one day one juz, satu hari satu juz atau minimal apa satu ain ya, karena satu ain ke ain yang lainnya menjadi paragraf seolah-olah seperti itu baca ya Pak ya. Masya Allah, tinggal tidak ada yang sia-sia membaca Al-Quran ya kan. Tinggal Rasulullah SAW mengatakan apa yang tidak menyebabkan kita tidak membaca Al-Quran. Tinggal Rasulullah SAW mengatakan ya kan, al-mahiru bil Quran, orang mahir membaca Al-Quran ma'a kiramin safaratil bararah, maka dia akan disejajarkan oleh Allah dengan malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah. Tinggal nu mahir baca Al-Quran. Walladzi yata'ta, dan orang yang terbata-bata baca Al-Quran itu susah, wa huwa syakun, dia susah untuk mengucapkannya, falahu ajron, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tinggali. Bahkan di dalam hadis yang lainnya, wala aqulu alif lam mim ya, dan tidaklah aku mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi tidak, alif satu, lam satu, mim satu, satu huruf dikali 10 sampai dilipat gandakan, luar biasa. Tapi kadang ulah salah arti, oh Ustaz gitunya, namun hiji huruf teh dikali 10 kali 100, berarti alif lam mim teh hiji 2 3 kali 10 30 kali 100 300 ya pahalaeun. Tong loba teuing maca Quran teh bisi lieureun malaikatnya teh tak lain kitu Pak maksudna teh ya. Ini mencerminkan betapa besarnya lihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita ya Pak ya, insyaallah mudah-mudahan istiqomah ya seperti itu ya Bu ya. Nah ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita mah yang ketiga tadi, 1 mah fasik, 2 mah munafik, kita mah mudah-mudahan kita akui iman tersebut, ucapkan dengan lisan kita, yakini di dalam diri kita, dan kita siap melaksanakan amalan-amalan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang beriman sebagai bentuk konsekuensi keimanan kita. Itulah prolog saja dari saya. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan kita mah ketika kita mengaku bahwa diri kita sebagai orang yang beriman, insyaallah iman kita ucapkan, yakini dengan hati, dan insya Allah kita pun akan laksanakan dengan amal perbuatan, sehingga iman yang kita klaim ini adalah iman sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.